Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terlebih dahulu yang kami hormati Ketua PITI DPW Sulawesi Selatan, dan yang sangat kami hormati guru-guru kami, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu persatu. Kalau dalam pepatah Arab dikatakan ana turabun ingda jarotatil miyah, saya ini hanya seonggok debu di depan aliran-aliran air. Tentu hal ini bukan hanya sekedar peribahasa, tetapi memang faktanya demikian bagi saya. Dan untuk itu semoga hal ini bukan bagian daripada su'ul adab, tetapi melihat dari sisi lain bahwa ini adalah bagian daripada pendidikan buat saya, dapat amanah dari para guru untuk sama-sama mengkaji satu dua daripada ayat-ayat yang semoga dengan itu kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena keberkahan yang akan berlimpah dalam suatu perkumpulan di rumah dari rumah-rumahnya Allah, salah satu syaratnya adalah di situ dikaji, ditadabburi ayat-ayat Allah yang pada akhirnya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Maka kalau saja hari ini kita dapat berkumpul, itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah, maka cara mensyukurinya adalah memastikan bagaimana hikmah dari perkumpulan yang kita lakukan di pagi hari ini betul-betul kita dapatkan, sehingga itu cukup untuk menjadi petunjuk bahwa hadirnya kita di pagi hari ini itu adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana salah satu kaidah yang ada dalam kitab Al-Hikam yang pernah kita kaji bersama, bahwa man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, buah daripada amal yang ia kerjakan hari ini dengan makna di dunia ini, fahuwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu sudah cukup menjadi petunjuk bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, kalau seandainya kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum kita hadir di tempat ini, dengan kita setelah pulang, maka yakin bahwa itu menjadi petunjuk bahwa hadirnya kita di tempat ini merupakan ibadah
yang Allah catat menjadi amal kebaikan dan kelak akan menjadi pemberat mizan kebaikan di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon izin kepada guru-guru kami untuk memulai kajian kita, dan mohon izin pula saya akan melanjutkan bahasan kita tentang syukur yang telah kita kupas bersama di pertemuan sebelumnya ketika pengajian dilaksanakan di Hotel Golden Tulip. Masih dari buku Iqadhul Himam karya Abil Abbas Al-Idrisi Asy-Syadili. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Al-Hikam li Syekh Ibni Athaillah Al-Askandariyah. Dalam pembahasan yang lalu kita telah mengupas bersama salah satu kaidah yang ada di dalam kitab Al-Hikam, yaitu man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, maka ia sama dengan berusaha menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa yang mensyukurinya, maka ia berarti telah mengikat nikmat itu bi'iqaliha, dengan ikatan yang sangat kuat. Ayat yang paling sering kita dengar dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya dengan sendirinya. Makna umum yang kita maknai sebelumnya adalah orang kalau dia mau meningkat posisinya, kedudukannya, statusnya, maka ia harus berupaya dengan maksimal, karena Allah tidak akan merubah keadaannya sampai dia melakukan perubahan dari dirinya sendiri. Tetapi Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari yang melihat dari sisi lain tentang makna ayat ini. Apakah itu? Sesungguhnya manusia dilahirkan itu salah satunya untuk menikmati karunia yang Allah berikan sampai dia merubah keadaannya dengan tidak mensyukuri nikmatnya. Karena keadaan pertama, Allah berikan nikmat kepada setiap hamba yang Allah ciptakan di muka bumi ini, kemudian akan merubah itu dengan tidak mensyukurinya. Sebagai contoh, kita hadir di tempat ini itu adalah merupakan kenikmatan yang tak terhingga. Karena selain daripada kita mendapatkan nikmat kesempatan, tentu yang paling besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat sehat. Maka kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat dan ia memiliki makanan yang cukup untuk disantap di hari itu, maka ia sama dengan memiliki dunia beserta isinya. Yang menjadikan seseorang lupa untuk bersyukur nikmat Allah adanya keinginan yang berlebih dari apa yang telah ia dapatkan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat. Dia memiliki makanan yang cukup untuk disantap di hari itu. Tetapi karena punya keinginan yang lain yang belum dicapainya, maka dia lupa untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dalam mukaddimah tadi disampaikan, fama bikum min ni'matin faminallahi. Apapun karunia dalam bentuk nikmat yang ada pada diri kalian, faminallahi, maka itu sesungguhnya berasal dari Allah. Dan ini manifestasi daripada bentuk kesyukuran yang ketiga yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu
asyukru bil janan. Syukur dengan hati berbentuk pengakuan bahwa apapun yang kita miliki dan kita dapatkan itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan saja di pertemuan pertama pasca Covid kita membahas tentang 333, triple three. 3 jenis hati, 3 hal yang dapat mematikan hati, dan 3 hal yang dapat menghidupkan hati. Maka dalam bahasan ini masih sama rumusnya, triple three. 3 bentuk syukur, 3 derajat syukur, dan 3 macam syukur. 3 bentuk syukur sudah kita kupas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, asyukru bil lisan. Bentuk syukur dengan ungkapan alhamdulillah. Karena pada dasarnya ada 5 dasar yang menjadi pondasi adanya kesyukuran dalam diri seorang hamba. Yang pertama, bentuk pengakuan bahwa itu berasal dari Allah. Yang kedua, pujian kepada Allah dengan lisan. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang keempat, dengan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan yang kelima, syukur dalam bentuk perbuatan. Maka tadi bentuk syukur dengan lisan dengan melafalkan alhamdulillah dalam bentuk pujian, kemudian syukur dengan arkan anggota tubuh dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan kemudian yang terakhir asyukru bil janan, bentuk pengakuan sepenuh hati bahwa setiap apa yang kita dapatkan adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan kepada 3 macam atau 3 derajat syukur yang berikutnya. Dalam kitab ini, Syekh Abil Abbas Al-Idrisi As-Sadili mengatakan, wa'lam anna an-nasa fi syukri ala thalathati darajatin. Ketahuilah bahwa manusia dalam bersyukur itu ada 3 tingkatan. Awamun, syukurnya orang-orang awam. Kemudian khawasun, syukurnya orang khusus. Dan khawasul khawas, syukurnya orang-orang khusus dari orang-orang khususnya. Atau sering kita istilahkan khususul khusus. Fasyukrul awam ala ni'ami faqat. Syukur orang awam itu adalah syukur yang ketika dia mendapatkan nikmat saja. Syukur yang dilakukan ketika dia merasa mendapatkan karunia dari Allah atau sesuatu yang dapat menggembirakan hatinya. Dan ini lebih identik kepada syukur yang bersifat materi. Maka ini syukur orang awam. Dan syukur yang kedua, syukrul khawas ala ni'ami wan niqami. Kalau ni'am itu jama dari ni'matun, ni'matani ni'amun. Artinya nikmat, karunia, sesuatu yang membahagiakan kita. Tapi kalau ni'amah pakai qaf, maka itu sesuatu yang membuat hati ini menjadi sempit, tidak bahagia, tidak lapang, atau sesuatu yang menyulitkan. Dengan kata umum musibah. Maka ini maknanya nikmat, jamaknya nikomun. Nah, orang khusus dia mampu mensyukuri bukan hanya saja terhadap nikmat yang Allah berikan, tetapi dia juga bersyukur terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Tentu pertanyaannya, loh, kok bisa toh syukur pada musibah? Padahal sementara ini kita dengar kalau ada musibah, tentu lawan katanya apa? Bersabar.
Padanan katanya, bukan lawan. Padanan katanya nikmat sabar, nikmat syukur, musibah sabar. Baik, nanti kita akan bahas. Sementara yang ketiga, syukrul khawasil khawas, syukurnya orang khusus dari orang-orang khususnya, yaitu al-ghibah anil mun'im bin ni'ami wan niqam. Dia sudah tidak bisa membedakan lagi dan tidak fokus sekaligus tidak merasa dengan nikmat dan nikmat atau dengan nikmat dan musibah, tetapi semuanya dia kembalikan kepada Allah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Al-Hikam sering dikatakan ini adalah bentuk syukurnya ahlul ma'rifah, ahli-ahli ma'rifat. Seperti di pertemuan awal kita sampaikan bahwa ketika mendengar kitab Al-Hikam, kita tentu konotasinya, oh ini kitab tasawuf. Rasa-rasanya berat bagi kita untuk membahasnya. Tidak demikian. Tapi dari awal kita sampaikan bahwa mari kita melihat dari sisi yang paling sederhana, dari sisi yang paling bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Syukur yang pertama, tentu kita tidak perlu membahasnya karena ini syukur awam, orang umum. Tapi yang kedua, orang mampu bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat, sekaligus dia juga bersyukur ketika mendapatkan musibah. Maka tentu setidaknya orang-orang yang ada di level ini itu adalah orang-orang yang masuk dalam kategori waliullah. Karena kecintaannya kepada Allah, maka dia yakin dalam hatinya tidak ada takdir Allah yang buruk, tetapi semuanya baik. Maka nikmat dengan musibah, dia yakini bahwa ini adalah ketetapan Allah yang terbaik, yang harus dia syukuri dan menjadikannya lebih dekat dan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah maknanya nikmat? Ketika seseorang tidak mampu mensyukurinya, malah justru dengan nikmat itu dia lalai kepada Allah. Maka zahirnya bisa jadi itu nikmat, tetapi sejatinya hasilnya itu adalah musibah. Tetapi apalah maknanya musibah? Ketika orang mampu melihat bahwa itu adalah bagian daripada nikmat, bahwa itu adalah bagian daripada karunia Allah, bahwa itu adalah bagian daripada ujian untuk keimanannya, bahwa dia mampu menerima takdir Allah khairihi wa syarrihi, maka tentu itu menjadi nilai ibadah dan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling sederhana, dan mohon maaf, ini hanya contoh. Ketika seseorang mendapatkan arisan dalam jumlah yang sangat besar, kemudian dia berusaha mensyukuri nikmat itu dengan bahasa kerennya, mohon maaf, tadabbur alam, wisata rohani, mengunjungi tempat satu ke tempat yang lain, sehingga menjadikannya alfa dari pengajian rutin yang ia hadiri. Kemudian ada amalan-amalan sunnah yang ia tinggalkan karena merasa bahwa ia sedang dalam perjalanan, maka tentu hasil arisan tadi sejatinya tidak bernilai nikmat di hadapan Allah karena tidak melahirkan syukur dengan bentuk ketaatan dengan anggota tubuhnya. Di awal dia betul mengakui bahwa itu adalah karunia dari Allah dengan lisannya alhamdulillah. Tetapi kemudian hari dengan meninggalkan rutinitas kebaikan yang biasa dia lakukan dalam bentuk amalan-amalan sunnah, maka tentu itu tidak masuk dalam kategori 3 bentuk sunnah yang pernah kita kaji dan kita bahas bersama. Maka tentu harusnya kita lebih hati-hati ketika kita mendapatkan nikmat dan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
setidaknya kita harus berpikir bagaimana nikmat dan musibah ini mengantarkan kita semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wan ni'am allati yaqau asyukru 'alaiha thalathata aqsamin. Dan nikmat yang disyukuri karenanya itu ada 3 bagian. Dunyawiyatu. Pertama, nikmat dalam bentuk duniawi. Kasihhati wal afiyati wal mali al halal. Nikmat dalam bentuk duniawi seperti sehat, afiah. Ini juga pernah kita bahas, apa beda antara sehat dengan afiah. Kemudian diniyah, ada bentuk nikmat yang dikategorikan dalam nikmat ad-diniyah. Seperti apa itu? Kal ilmi wal amali wat taqwa wal ma'rifah. Nikmat dalam bentuk dini, agama, itu seperti ilmu, kemudian ilmu yang melahirkan amal, kemudian ilmu yang melahirkan amal, kemudian mengantarkan seseorang semakin takwa kepada Allah, dan kemudian ma'rifah. Nah, maka sekali lagi tadi saya sampaikan, dalam bahasan kitab Al-Hikam itu banyak sekali disinggung tentang ma'rifah, dan ini memang level tertinggi daripada bentuk-bentuk keimanan seseorang kepada Allah, cara beribadah seseorang kepada Allah. Tetapi mari kita fokus tadi kepada bahasan yang paling sederhana saja. Dan yang ketiga itu adalah ukhrawiyah, katsawabi 'alal amal al-qalil bil ata'il jazil, yaitu bentuk pahala yang Allah berikan dengan pahala yang sebegitu besarnya atas amalan yang sejatinya itu merupakan amalan kecil. Maksudnya, Allah dengan kasih dan sayangnya, Dia memberikan pahala, balasan kepada orang yang sebegitu besarnya, padahal amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu kecil dalam pandangan dunia dan pandangan kasat mata. Maka dalam kaidah yang lain dikatakan rubba min amalin sogirin tukabbiruhun niyah wa rubba min amalin kabirin tusawwiruhun niyah. Berapa banyak amalan kecil di kasat mata kita tetapi itu bernilai besar di hadapan Allah karena niat, dan begitu juga sebaliknya, berapa banyak amalan besar menurut kasat mata kita, dan memang begitu juga ketika kita melakukannya perlu keluh kesah, energi dan materi yang besar, tetapi ternyata kecil nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah lain dikatakan berapa banyak amalan yang bentuknya terlihat itu sebagai amalan dunia, tetapi ternyata nilainya itu menjadi amalan akhirat. Dan begitu pula berapa banyak amalan dunia akhirat atau amalan mahdoh bahkan sekalipun yang tentu kita meyakini bahwa itu adalah ibadah, bahwa itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah, tetapi ternyata itu nilainya hanya merupakan amalan dunia saja. Kenapa bisa demikian? Sebagaimana disampaikan dalam sambutan Bapak Ketua DPW PT tadi, kalau orang melakukan ketaatan kepada Allah hanya saja mengharapkan pujian dari manusia, maka sebesar apapun amalnya, dia hanya akan menjadikan amalan itu sebatas amalan dunia saja. Satu kisah yang sangat masyhur sekali, ketika ada 3 orang, yang pertama alim atau qori, yang kedua mujahid, dan yang ketiga orang dermawan, al-munfik. Semuanya batal masuk surga dan semuanya melakukan protes kepada Allah. Wahai Allah, bukankah aku ini adalah seorang mujahid yang gugur di medan perang? Aku mati dengan predikat syahid, bahkan dengan keutamaan syahidku.
aku tidak akan dihisab, melainkan engkau akan masukkan ke dalam surga dengan bypass, langsung, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan. Kata Allah, benar, engkau seorang syahid. Engkau mati dalam perjuangkan agamaku. Tetapi tidaklah engkau lupa bahwa ketika itu engkau pergi ke medan perang karena pingin disebut seorang syahid. Berarti dia hadir di medan jihad semata-mata mengharapkan pengakuan dari manusia bahwa dia seorang mujahid. Seorang qori atau alim, dia hafal Quran, dia faqih dengan urusan agama, juga batal dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ia protes dan Allah menjawab, tidakkah engkau ketika itu engkau membaca karena engkau pingin disebut seorang qori? Engkau memperdalam ilmu agama karena engkau juga pingin disebut seorang faqih, orang yang mengerti tentang ilmu agama. Maka engkau telah mendapatkan itu di dunia. Begitu juga dikatakan kepada orang yang syahid tadi, engkau mengharapkan pujian dan pengakuan dari orang bahwa engkau seorang syahid, dan itu telah engkau dapatkan di dunia, sehingga engkau tidak mendapatkan apa-apa lagi di akhirat ini. Yang ketiga juga demikian, seorang dermawan, dia tidak mendapatkan pahala dari kedermawanannya hanya karena dia ingin mendapatkan pengakuan dari sesama manusia bahwa dia seorang dermawan. Maka Ibnul Arabi mengatakan, ta'diyatul amal li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal, ta'diyatul amali li ajlin nasi riyaun wa tarkul amal li ajlin nasi syirkun. Orang melakukan sesuatu amal karena manusia, maka itu artinya riya. Dan orang meninggalkan suatu amal karena manusia, maka itu adalah syirik. Syirik dengan riya berbanding lurus. Karena syirik itu menyekutukan Allah. Ada yang diakui oleh seorang bahwa ada yang ia butuhkan selain Allah. Ada yang ia butuhkan pengakuannya selain Allah. Apa itu? Pengakuan dari manusia. Mohon izin. Dia pingin didengar, dia pingin dilihat, dia pingin diakui. Maka kunci kesuksesan dalam setiap amal itu adalah ikhlas. Dan ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Al-ibadatu jismun wa ruhuhu ikhlasun. Sudah. Terima kasih. Ya. Jadi ruhnya dari suatu amal itu adalah ikhlas, sementara progres yang dilakukan oleh anggota tubuh itu laksana jasad seperti yang kita miliki saat ini. Apalah artinya jasad ketika ruhnya tidak ada? Secantik apapun, seganteng apapun, tetap orang akan memanggilnya dengan satu nama, mayyitun. Begitu juga dengan amal, sebesar apapun, tanpa adanya keikhlasan, maka itu seperti jasad yang ditinggalkan oleh ruhnya. Maka yang kita ketahui bersama bahwa satu daripada dua syarat untuk diterimanya suatu amal, yang pertama adalah ikhlas sebagai manifestasi daripada syahadatullah, dan yang kedua al-mutaba'ah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai manifestasi dari syahadatul Rasul. Maka dua kalimat syahadat inilah menjadi bukti bahwa inilah kalimat yang sangat berat, yang seharusnya senantiasa kita minta untuk hidup di atas dua kalimat ini, dan kemudian kelak Allah wafatkan kita juga di atas dua kalimat ini. Terakhir, sebagai penutup, kita lanjutkan sedikit. Wa ajlun ni'ami ad-diniyah allati yata'akkadu asyukru 'alaiha
ni'matul Islam wal iman wal ma'rifah. Wa syukruha huwa i'tiqadun annaha minatun minallahi ta'ala bila wasitatin wala haulin wala quwwatin. Maka yang dimaksud dengan nikmat diniyah atau nikmat agama itu adalah nikmat iman, nikmat Islam dan ma'rifah yang cara mensyukurinya dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa perantara. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bila wasitotin. Nikmat iman, nikmat Islam betul adanya guru-guru kita yang menyampaikan sehingga kita bisa menerima syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi pada sejatinya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penutupnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah kita bahas juga 3 bentuk kesyukuran atau kebahagiaan ketika seseorang mampu melakukan ketaatan kepada Allah dalam pertemuan yang kita lakukan di KP 32 waktu itu Bu ya, yang dekat rumahnya Pak Latif ya. Jadi ada orang yang bersyukur setelah melakukan ketaatan kan dia merasa selesai nih kewajibanku. Maka ada sering kita dengar sholat dulu nih biar tenang, sholat dulu nih biar selesai dari kewajiban. Hanya sebatas itu saja. Ada yang kedua, dia merasa bahagia setelah melakukan ketaatan karena dia merasa bahwa dengan ketaatan itu dia bisa mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi yang ketiga, ini bentuk level kebahagiaan yang paling tinggi ketika dia mengakui bahwa dia mampu melakukan ketaatan semata-mata karena kudrat dan irodahnya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering kita meminta dan bermunajat kepada Allah dengan diawali dalam bentuk i'tiraf, pengakuan, ya Allah, kami ada, Engkau yang mengadakan. Kami bergerak, Engkaulah yang menggerakkan. Kami mampu karena dari kekuatan yang berasal darimu ya Allah. Kami memiliki karunia dalam bentuk rezeki karena bersumber dari kekayaan. Kami paham dan tahu sesuatu karena itu berasal dari ilmu yang telah Engkau ajarkan. Maka kapan ketika senantiasa itu tertancap dalam hati kita, tentu kita akan terlepas dari rasa riya, dari rasa ujub, dari rasa takabur, dari merasa lebih daripada orang lain, sehingga pada akhirnya na'udzubillah kita memandang rendah orang lain, kemudian kita merasa lebih dari orang lain. Karena kata-kata hikmahnya, ketika setan tidak mampu menggoda seseorang untuk musyrik kepada Allah atau bermaksiat, maka dia akan menggoda orang itu dengan merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan menganggap orang lain tidak seberuntung dan sebaik yang dia rasakan ketika itu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Itu saja yang bisa disampaikan. Dengan senang hati sekiranya setelah ini ada forum diskusi, terutama bentuk islahat atau mungkin koreksian daripada guru kami. Tetapi sebagai penutup kami bacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal isyan. Sesungguhnya melainkan Allah lah yang mencintai kalian kemudian mengkaruniakannya dengan bentuk perhiasan dalam keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangatlah benci ketika ada dalam diri kalian itu kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah saja mendeklarasikan bahwa keimanan dan keislaman yang kita miliki itu semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kalau kita merasa bahwa kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan karena bersumber dari ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Untuk itu, mari kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk mensyukuri dari setiap nikmat Allah yang diberikan kepada kita.
bukan bersyukur ketika kita bahagia, karena sejatinya syukur itulah yang akan melahirkan kebahagiaan. Nikmat akan sangat terasa dan kekal, bahkan Allah tambah berlipat-lipat kali ketika kita mensyukurinya. Dan nikmat ketika kita tidak mensyukurinya itu sama dengan halnya kita tengah berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari kita. Maka dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang senantiasa harusnya kita panjatkan menjadi doa, yaitu Rabbi auzi'ni an a'mala sholihan wa tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Bukan itu. Di ayat Al-Ahqaf 15 itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada di ayat yang lain bentuknya yang kami bacakan tadi, maka yang paling sering kita doakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Kalau doa itu bisa bentuknya bukan seperti ayat. Tetapi kalau kita baca ayat ya harus sama dengan Al-Quran, karena doa permintaan. Tetapi kalau doa itu juga dipanjatkan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah atau Rasul-Rasul yang lain seperti yang termaktub dalam Al-Quran, tentu itu akan menjadi 2 kali lipat. Yuk kita baca Quran, mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita lafalkan. Yuk juga kita mendapatkan pahala dari doa yang kita panjatkan. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Bukan seberapa banyak doa yang sudah kita panjatkan kemudian Allah kabulkan, tetapi seberapa banyak kita berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah ibadah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.